Sekitar tahun 1300 sebelum Masehi, Mesir berada di bawah kepemimpinan Firaun Seti. Pada suatu hari, sang Firaun mengumpulkan para panglima dan penasihatnya untuk membicarakan ancaman invasi yang akan datang. Suasana penuh ketegangan karena negeri besar itu menghadapi pertempuran besar di Kades melawan bangsa Het. Sebagai bagian dari persiapan, Seti meminta sang pendeta agung melakukan ramalan untuk melihat masa depan. Dalam sebuah ritual kuno, sang pendeta mengorbankan seekor bebek di atas meja upacara, kemudian membaca tanda-tanda dari organ tubuh hewan tersebut. Dari hasil ramalan tersirat nubuat bahwa akan ada seorang pemimpin yang selamat dalam peperangan besar itu dan kelak akan menjadi tokoh penting bagi bangsa. Ramalan itu tidak menyebutkan nama, hanya memberi isyarat bahwa yang dimaksud bisa jadi adalah Pangeran Ramses, putra Seti, atau sang Jenderal Moses, panglima perang yang setia mendampingi keluarga kerajaan. Usai ritual, Seti melakukan tindakan simbolis. Ia memberikan pedang milik pangeran kepada Moses dan sebaliknya, pedang Moses ia berikan kepada Ramses. Tindakan ini bukan sekedar hadiah, tetapi sebagai penegasan bahwa mereka berdua adalah saudara dalam ikatan persaudaraan, terikat untuk saling melindungi satu sama lain di medan perang maupun di kehidupan istana. Ketika hari pertempuran tiba, Ramses dan Moses memimpin pasukan besar Mesir menuju Kades. Mereka menaiki kereta perang masing-masing, diikuti barisan prajurit setia. Ramses yang ambisius mengambil alih komando dari tangan komandan utama, mengatur strategi penyerangan agar kemenangan pasti berpihak kepada Mesir. Sementara itu, di wilayah suku Het, kehidupan berjalan seperti biasa hingga seorang prajurit berlari panik membawa kabar bahwa pasukan Mesir sudah mendekat. Seketika, mereka bersiap mengangkat senjata dan perisai untuk bertahan hidup. Pertempuran meletus dengan kejam. Ramses memerintahkan serangan panah bertubi-tubi. Di tengah kekacauan, kereta Ramses terguling setelah bertabrakan dengan kereta lain. Seorang prajurit Het segera melihat peluang dan hampir menghabisi Ramses. Namun Moses dengan tepat waktu menikam musuh dengan tombaknya dan menyelamatkan hidup sahabat sekaligus pangeran itu. Ketika situasi semakin sulit, Moses memutuskan untuk memerintahkan pasukannya mundur demi menyelamatkan Ramses. Mereka meninggalkan banyak prajurit Mesir yang masih bertempur di belakang, lalu melarikan diri dengan kereta lain menuju Memphis. Setibanya di kota, rakyat menyambut kepulangan mereka dengan sorak-sorai. Namun di dalam istana, Seti ingin tahu laporan perang. Moses meski tidak menceritakan seluruh kebenaran, mengakui bahwa ia telah menyelamatkan nyawa Ramses. Seti berterima kasih, bahkan menyiratkan bahwa Moses memiliki kapasitas kepemimpinan yang mungkin melampaui putranya sendiri. Ucapan itu menanam benih cemburu dan keraguan dalam hati Ramses. Hari-hari berikutnya di istana dipenuhi pelajaran diskusi tentang bangsa-bangsa musuh Mesir. Seti kembali menguji Ramses, namun pangeran itu tidak bisa menjawab dengan baik. Seorang pendeta menjelaskan situasi kota Pitom, tempat ribuan budak bekerja membangun monumen megah. Seti akhirnya memutuskan untuk mengirimkan Ramses ke Pitom ditemani Moses agar ia melihat langsung keadaan dan melapor. Di Pitom, Moses menyaksikan sendiri penderitaan para budak, terutama bangsa Ibrani yang bekerja tanpa henti membangun piramida dan istana. Ia bertemu dengan wali negeri Hageb yang memimpin dengan tangan besi. Moses menilai cara Hageb tidak adil karena ia menuntut tambahan pasukan untuk menekan para budak. Moses menolak pendekatan itu, bahkan menantang Hageb untuk melihat sendiri kehidupan budak dari dekat, tetapi Hageb menolak. Moses yang penuh rasa ingin tahu berkeliling, mengamati bagaimana orang-orang Ibrani bekerja. Ia melihat seorang pria bernama Joshua dipukuli cambuk oleh penjaga, lalu turun tangan menghentikan hukuman itu. Dari situ Moses mulai berinteraksi dengan para tetua Ibrani, termasuk Nun, seorang laki-laki tua bijak yang kemudian menceritakan nubuat lama. Menurut Nun, Moses sebenarnya bukan darah bangsa Mesir,
melainkan lahir dari keluarga Ibrani pada masa pengusiran bayi. Cerita itu membuat Moses marah dan kebingungan hingga ia meninggalkan tempat ibadah dengan hati gelisah. Namun rasa itu tidak berhenti di sana. Beberapa pengkhianat melaporkan kepada Hageb bahwa Moses memiliki darah Ibrani. Ketika Moses kembali ke Memphis, Firaun Seti sudah sakit parah, tapi tetap meminta laporan dari Moses. Sang jenderal melaporkan ke kejaman Hageb, namun menyimpan rahasia tentang dirinya. Tak lama kemudian, Seti meninggal dunia dan Ramses naik tahta sebagai Firaun baru. Hageb segera memanfaatkan kesempatan dengan membisikkan asal-usul Moses kepada Ramses. Terjadi konfrontasi di istana, di mana Miriam dan Bithia berusaha menutupi kebenaran. Namun ancaman Ramses terhadap Miriam membuat Moses akhirnya mengakui darah aslinya. Sebagai hukuman, Ramses memenjarakannya, lalu memilih mengusirnya ke padang gurun daripada langsung membunuhnya. Perjalanan Moses di gurun penuh penderitaan. Ia berjuang melawan kelaparan dan panas yang membakar. Seekor kudanya akhirnya mati, membuat Moses harus berjalan kaki. Dalam keadaan ia diserang dua bandit, tetapi berhasil mengalahkan mereka dengan mengambil kuda dan persediaan musuh. Moses melanjutkan perjalanan hingga mencapai Laut Merah. Di sana ia bertemu sekelompok perempuan yang sedang diusir para penggembala kambing. Moses menolong mereka sehingga berkenalan dengan Zipporah dan keluarganya. Moses akhirnya menetap bersama mereka menjadi gembala dan menikahi Zipporah. 9 tahun berlalu ia hidup damai sebagai suami dan ayah dari seorang anak bernama Gersom. Namun panggilan takdir belum selesai. Saat mengikuti domba-dombanya ke gunung terlarang, Moses mengalami tanah longsor dan pingsan. Ketika sadar, ia mendengar suara gaib dan melihat api biru. Sosok anak kecil bernama Malak muncul, membawa pesan ilahi. Moses harus kembali menjadi pemimpin dan membebaskan bangsanya dari perbudakan. Moses pulang dengan kaki terluka, dirawat oleh Zipporah. Meski istrinya menganggap penglihatan itu hanya delusi akibat kecelakaan, Moses mulai percaya bahwa dirinya dipanggil Tuhan. Tak lama kemudian, ia mengambil keputusan meninggalkan keluarganya dan kembali ke Mesir untuk menuntut pembalasan orang Ibrani. Setiba di Mesir, Moses bertemu kembali dengan Nun, Joshua, dan orang-orang Ibrani lainnya. Ia mendekati Ramses secara diam-diam dan memperingatkan bahwa jika para budak tidak dibebaskan, akan ada konsekuensi dari Tuhan. Ramses justru menanggapi dengan amarah, menyatakan Moses gila, lalu memerintahkan penangkapan dan pembunuhan. Pasukan Mesir menyerbu, tetapi bangsa Ibrani melindungi Moses dengan sembunyi-sembunyi. Ramses semakin kejam, membunuh keluarga-keluarga Ibrani secara acak untuk memancing Moses keluar. Tekanan ini membuat bangsa Ibrani akhirnya bersatu dan mendukung Moses. Ia mulai melatih mereka memegang senjata, memanah, menunggang kuda, serta strategi perang. Mereka melakukan serangan kecil, membakar persediaan Mesir, hingga menghancurkan kapal di pelabuhan. Namun Ramses membalas dengan menghancurkan rumah-rumah orang Ibrani. Di tengah kebuntuan, Malak turun tangan, menyatakan bahwa Tuhan akan mengirimkan 10 tulah dari sungai Nil yang berubah menjadi darah, serangan katak, kutu, lalat, penyakit ternak, borok, hujan es, belalang kegelapan, hingga akhirnya kematian anak sulung Mesir. Setiap tulah menjerumuskan Ramses ke dalam kehancuran. Rakyat Mesir menderita, namun Ramses tetap keras kepala. Baru setelah putranya sendiri meninggal pada tulah terakhir, ia menyerah dan mengusir bangsa Ibrani keluar. Perjalanan panjang dimulai. Ribuan orang berjalan menyeberangi padang gurun menuju Laut Merah. Ramses dipenuhi duka dan amarah, mengejar mereka dengan pasukan kereta perangnya. Di tepi laut, Moses merasa kehilangan arah, tetapi akhirnya mendapatkan pertanda. Air mulai terbelah, memberi jalan bagi bangsa Ibrani untuk melintas. Ketika Ramses memacu keretanya masuk air, kembali menutup, menelan pasukan Mesir bersama kereta-kereta mereka. Ramses selamat, tetapi kehilangan seluruh tentaranya, sementara Moses berhasil memimpin kaumnya ke seberang. Beberapa waktu kemudian, Moses membawa bangsa Ibrani ke Gunung Sinai.
Di sana ia kembali berjumpa dengan Malak. Sang utusan menyampaikan hukuman Tuhan yang kelak menjadi pedoman umat manusia. 10 perintah. Dengan itu, perjalanan Moses sebagai pemimpin sejati dimulai. Bukan lagi sekedar jenderal Mesir, melainkan pembawa hukum ilahi bagi bangsanya.